Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Emma Putri Oktabirka, MPM 1915210089, Prodi Ekonomi Pembangunan, mata kuliah Ekonomi Tingkat Time Series. Di video yang saya tunjukkan ini, saya akan menjelaskan mini riset menggunakan metode PET Analysis. Baik, di sini saya akan menjelaskan mini riset dengan metode PET Analysis. A. Judul. Saya mengambil judul tentang analisis pengaruh ekspor dan inflasi terhadap investasi melalui jumlah uang beredar sebagai variabel interpening. B. Latar belakang masalah. Jumlah uang beredar atau penawaran uang atau money supply yaitu jumlah uang keseluruhan yang berada di tangan masyarakat dan beredar dalam sebuah perekonomian suatu negara pada suatu waktu tertentu. JUB dapat dibagikan menjadi 3 definisi, yaitu yang pertama dalam arti sempit, M1 sama dengan uang kartal ditambah demand deposit atau biasa kita kenal sebagai giro ditambah uang giral. Yang kedua dalam arti agak luas, M2 sama dengan M1 ditambah time deposit atau deposito berjangka. Yang ketiga dalam arti luas, M3 sama dengan M2 ditambah dana lembaga keuangan non-bank. Pengendalian jumlah uang beredar di Indonesia dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai bank sentral yang memiliki wewengan untuk menerapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Selain mengendalikan jumlah uang beredar, Bank Indonesia juga mempunyai peran dalam mencetak dan menyalurkan uang, sehingga Bank Indonesia harus bertanggung jawab dalam memelihara kestabilan nilai uang yang diedarkan. Secara teoritis, jumlah uang beredar berpengaruh terhadap nilai uang yang diimplementasikan pada tingkat harga dan produk. Jika jumlah uang beredar lebih besar dibandingkan dengan produk barang dan jasa, maka akan membawa dampak pada meningkatnya harga-harga sekaligus berarti nilai uang turun. Sebaliknya, jika uang beredar lebih kecil dibandingkan dengan produksi barang dan jasa, maka akan membawa akibat pada menurunnya tingkat harga. Inilah yang akan dibuktikan kemudian mempengaruhi banyak atau sedikitnya jumlah uang beredar di masyarakat. Lanjut ke rumusan masalah. Yang pertama, apakah penerimaan ekspor berpengaruh signifikan terhadap investasi melalui JUB sebagai variabel interpening? Yang kedua, apakah inflasi berpengaruh signifikan terhadap investasi melalui JUB sebagai variabel interpening? Lanjut, tujuan penelitian. Yang pertama, menganalisis pengaruh ekspor terhadap investasi melalui JUB sebagai variabel interpening. Yang kedua, menganalisis pengaruh inflasi terhadap investasi melalui JUB sebagai interpening. Berikut adalah kerangka konseptual. Di kerangka konseptual, ekspor X1, inflasi X2. Ekspor dan inflasi merupakan variabel independen atau bebas. Lalu Y1 JUB, investasi Y2. JUB dan investasi adalah variabel dependen atau terikat. Lalu masuk ke G, hipotesis. Yang pertama, ekspor berpengaruh signifikan terhadap investasi melalui JUB sebagai variabel interpening. Yang kedua, inflasi berpengaruh signifikan terhadap investasi melalui JUB sebagai variabel interpening. Lanjut H, jenis dan sumber data.
Jenis data dalam penelitian ini adalah data kuantitatif bersumber dari data sekunder secara time series dari tahun 2004 sampai dengan 2019 melalui website World Bank Data. Metode analisis data. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode path analysis atau analisis jalur. Analisis jalur bertujuan untuk membuktikan hipotesis, yaitu membuktikan apakah JUB menjadi variabel utama atau mediasi dalam mendukung investasi yang dilihat dari ekspor dan inflasi. Dengan itu, persamaan sebagai berikut. Persamaan pertama, Y1 berfungsi dari PY1 X1 ditambah PY1 X2 ditambah error term 1. Persamaan 2, Y2 berfungsi dari Y2 fungsi dari PY2 X1 ditambah PY2 X2 ditambah PY2 Y1 ditambah error term 2. Persamaan aplikasi. Persamaan 1, Y2 fungsi dari PY2 X1 ditambah PY2 Y1 ditambah E. Persamaan 2, Y2 fungsi dari PY2 X2 ditambah PY2 Y1 ditambah E. Persamaan 3, Y1 fungsi dari PY1 X1 ditambah E. Persamaan 4, Y1 fungsi dari PY1 X2 ditambah E. Langsung kita ke bagian J. Bagian J itu bagian data. Nah, saya sudah memisahkan data yang sebenarnya sebelum dan sesudah, dipisah-pisahkan menurut persamaannya masing-masing. Persamaan 1, 2, 3, dan 4. Lanjut ke hasil analisis path analysis. Path analysis atau analisis jalur terbagi ke dalam analisis pengaruh langsung dan analisis pengaruh tidak langsung. Jika pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan pengaruh tidak langsung, maka variabel intervening kurang berperan dan sebaliknya. Lanjut kita ke hasil persamaan 1. Hasil persamaan 1, Y2 fungsi dari PY2 X1 ditambah PY2 Y1 ditambah E. Bisa kita lihat model summary-nya di bagian R-square 0,037. Di bagian koefisiennya di beta ekspornya min 0,015. Di JUB-nya min 187. Lanjut ke hasil persamaan 2. Hasil persamaan 2, Y2 fungsi dari PY2 X2 ditambah PY2 Y1 ditambah E. Bisa kita lihat di model summary-nya, R-square-nya 0,295. Di bagian koefisiennya, di betanya inflasi min 0,593. Di JUB-nya 0,115. Lanjut ke hasil persamaan 3. Hasil persamaan 3, Y1 fungsi dari PY1 X1 ditambah E. Di bagian model summary-nya, di R-square-nya 0,148. Lalu di koefisiennya di bagian beta ekspor 0,38.
dilakukan 5. Lanjut ke persamaan 4. Persamaan 4, Y1 fungsi dari PY1 X2 ditambah E, di mana modal summary-nya di bagian A2-nya 0,268, di bagian koefisiennya beta inflasi 0,518. Lanjut ke interpretasi hasil PET analysis. Yang pertama, pengaruh ekspor terhadap investasi melalui YUB sebagai variable interpreting. Dapat kita lihat bahwa pengaruh X1 langsung ke Y2 atau pengaruh ekspor langsung ke investasi yaitu P1 sama dengan minus 0,015. Sedangkan investasi atau Y2 berpengaruh terhadap ekspor atau X1 melalui JUB atau Y1 yaitu P2 nya minus 0,385, dan JUB berpengaruh langsung terhadap investasi yaitu P3 sama dengan minus 0,187. Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa ekspor dapat berpengaruh langsung terhadap investasi dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari pengaruh ekspor ke JUB atau sebagai variable interpreting ke investasi. Besarnya pengaruh langsung ekspor terhadap investasi atau P1 yaitu minus 0,015. Besar pengaruh tidak langsung ekspor terhadap investasi melalui JUB yaitu P2 dikali P3 0,385 dikali minus 0,187 menghasilkan minus 0,0071. Besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi ekspor terhadap investasi melalui YUB, pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung sama dengan minus 0,015 ditambah minus 0,0071 menghasilkan minus 0,022. Kesimpulan dari nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih besar dari nilai pengaruh langsung dan dari pengaruh tidak langsung. Berikut hasil perhitungan yang dapat ditunjukkan. Nilai pengaruh langsung atau P1 sama dengan minus 0,015 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung, atau P2 kali P3 sama dengan minus 0,0071, maka HH ditolak. Artinya, ekspor tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi melalui JUB sebagai variable interpreting, atau dapat disimpulkan bahwa JUB tidak menjadi variabel yang memediasi interpreting antara ekspor terhadap investasi, maka JUB tidak berfungsi sebagai variabel interpreting. Lanjut ke interpretasi kedua, yaitu pengaruh inflasi terhadap investasi melalui JUB sebagai variabel interpreting. Dapat kita lihat pengaruh X2 langsung ke Y2 atau pengaruh inflasi ke investasi yaitu P1 sama dengan 0,593. Sedangkan investasi pengaruhnya terhadap inflasi melalui JUB yaitu P2 sama dengan minus 0,518, dan JUB langsung terhadap investasi yaitu P3 sama dengan minus 0,115. Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis jalur menunjukkan bahwa inflasi dapat berpengaruh langsung terhadap investasi dan dapat juga berpengaruh tidak langsung yaitu dari pengaruh JUB ke inflasi
atau sebagai variabel interpening lalu ke investasi. Besarnya pengaruh langsung inflasi terhadap investasi atau P1 sama dengan 0,593. Besar pengaruh tidak langsung inflasi terhadap investasi melalui JUB yaitu P2 kali P3 minus 0,518 dikali minus 115 menghasilkan 0,01817. Besarnya pengaruh total sebagai pengaruh mediasi inflasi terhadap investasi melalui JUB atau pengaruh langsung ditambah pengaruh tidak langsung sama dengan 0,593 ditambah 0,01817 menghasilkan 0,61117. Dapat mengambil kesimpulan bahwa nilai total sebagai pengaruh mediasi lebih besar dari nilai pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung. Hasil perhitungan yang didapatkan menunjukkan nilai pengaruh langsung atau P1 sama dengan 0,593 lebih besar dari nilai pengaruh tidak langsung atau P2 kali P3 sama dengan 0,01817. Maka HH ditolak. Artinya inflasi tidak berpengaruh signifikan terhadap investasi melalui JUB sebagai variabel interpening. Atau dapat disimpulkan bahwa JUB tidak menjadi variabel yang memediasi atau interpening antara inflasi terhadap investasi, maka JUB tidak berfungsi sebagai variabel interpening. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.